Sebutlah namaku Bagas, itu adalah nama yang diberikan oleh seseorang yang sudah kuanggap kakekku sendiri. Aku tinggal bersama keluargaku di sebuah komplek militer. Di salah satu kota di Jawa Barat, aku adalah anak pertama dan satu-satunya di keluarga kami. Sedari kecil, kedua orang tuaku mengajariku hidup mandiri, dan aku pun menjalani hidup yang tidak mudah. Karena ayahku adalah seorang prajurit, dan aku pun sering ditinggal oleh beliau apabila sedang mendapat tugas dari negara. Sedang ibuku adalah seorang guru honorer yang gajinya pun tidak seberapa. Saking susahnya kehidupan kami, kunci rumahku adalah ujung garpu. Memang kala itu pangkat seorang prajurit terbilang cepat, namun dengan gaji yang pas-pasan pula, sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Ada sebuah kisah unik yang masih aku ingat sampai sekarang. Ketika aku masih duduk di bangku SD, ada seorang tetanggaku berkata, "Nak, kamu kok kecil-kecil sudah puasa mutih?" Lantas aku pun tersenyum dan menjelaskan bahwa aku tidak punya uang untuk membeli lauk pauk. Lambat laun, akhirnya keberuntungan menghampiri keluarga kami. Berawal dari sebuah tawaran dari salah seorang tetangga kami yang memang dekat dengan keluarga kami, yang menawarkan untuk pindah dan menempati rumah mereka. Orang tuaku pun menyebut dengan gembira dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Walaupun uang kami kurang, namun alhamdulillah mereka tetap mau menerimanya. Sedang sisa uangnya bisa dicicil. Syukur alhamdulillah, selain rumah baru yang kami tempati itu lebih nyaman dan lebih besar tentunya, serta fasilitasnya pun lebih baik dari rumah kami yang sebelumnya. Di rumah baru kami, aura keberuntungan begitu kental terasa, sehingga sedikit demi sedikit kami sekeluarga mulai mampu menata perekonomian kami. Seiring dengan membaiknya pula perekonomian di negeri ini, akhirnya kami memiliki modal yang cukup untuk membuka tempat usaha. Berawal dari kios kecil-kecilan, berkembang menjadi sebuah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok, sehingga kami dapat meraup keuntungan yang besar, dan kami pun dapat membeli motor dan sebuah mobil yang lumayan bagus. Tiada kata terucap selain syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya yang besar kepada keluarga kami ini. Namun Allah menguji kami, sampai akhirnya cobaan itu datang menghampiri keluarga kami. Berawal dari ayahku yang tiba-tiba saja menderita penyakit yang bisa dibilang aneh dan mungkin tidak ada dalam dunia medis. Ayahku tiba-tiba saja merintih kesakitan pada bagian kepalanya. Setelah kami check up ke dokter pun, anehnya dokter tidak menemukan suatu gejala penyakit. Namun disarankan untuk banyak beristirahat dan minum obat sesuai anjuran dokter. Mungkin hasil diagnosa menyebutkan ayahku hanya mengalami stres ringan. Namun ibuku merasa ada satu hal yang tidak beres dan janggal dengan penyakit ayahku itu. Dikarenakan penyakit ayahku semakin menjadi-jadi saja dari hari ke hari. Bayangkan saja, keringat mengucur deras dari kepala ayahku, sampai kain untuk mengelap keringat ayahku bisa diperas dan memenuhi satu ember kecil. Aku dan ibuku berpikir mungkin ini ujian dari Allah untuk keluarga kami, supaya tidak lupa akan nikmatnya. Namun kita sebagai umatnya tentu harus berikhtiar dan minta petunjuk darinya. Ibuku dan kawannya mulai mencari kesana kemari obat untuk kesembuhan ayahku, mulai dari dokter, paranormal hingga tabib, namun hasilnya tetap saja nihil. Ada yang aneh lagi, sejak ayahku terbaring sakit, rumah baru kami seperti memiliki aura yang teramat panas, sehingga pembawaannya selalu tidak betah di rumah. Dan yang lebih aneh lagi, ruang tamu kami apabila subuh selalu berantakan, padahal di rumah kami tidak ada tikusnya. Dan semenjak kejadian yang menimpa keluarga kami, banyak di antara tetangga kami yang sepertinya enggan bersosialisasi dengan kami. Bahkan ada rumor yang beredar bahwa kami memiliki pesugihan atau apalah namanya yang datangnya entah dari mana.
Kami pun tidak terlalu ambil pusing dengan beredarnya rumor tersebut. Yang terpenting adalah kami hanya percaya akan segala kekuasaannya. Dan hanya Allah jugalah yang maha tahu siapa yang benar. Sampai suatu ketika ayahku, teman kantor ibuku, mengajak ke rumah seorang bini sepuh yang rumahnya berada di suatu kabupaten di Jawa Barat. Setelah berbasa-basi sebentar, ibuku menceritakan semua masalahnya dan menceritakan tentang keadaan keluarga kami, khususnya keadaan ayahku yang waktu terbaring lemah tak berdaya. Akhirnya setelah dari kediaman beliau dan berbekal air serta menyan yang diambil langsung dari pohonnya, serta telah diberi doa-doa khusus, ibuku lantas bergegas dan pulang untuk memberikannya kepada ayahku. Ayahku yang sedang terbaring lemah itu seketika sadar dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa terhadap ayahku. Beliau sehat seperti sedia kala. Sambil berurai air mata, ibuku mengucap syukur alhamdulillah. Sembari memeluk ayahku, aku pun terharu dan tidak kuat menahan air mata ini. Setelah itu ibuku mengajakku ke ruang tamu. Setengah berbisik beliau berkata, "Nak, ayahmu kena santet." Aku pun tersentak kaget dan seolah tak mempercayai kenyataan tersebut, dikarenakan aku yang pada saat itu masih amat belia untuk mencernanya secara akal. Lagi pula kata santet, sepengetahuanku hanya ada di sinetron saja. Rupanya adalah sebuah kisah nyata sekaligus pahit untuk keluarga kami alami. Namun setelah mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada ayahku, aku pun berusaha untuk mempercayainya. Walau tak masuk akal, rupanya kejadian tersebut baru awalnya saja. Berbagai kejadian yang lebih aneh lagi datang. Kami sekeluarga sering mendengar suara-suara yang entah dari mana asalnya. Ada juga pelangganku yang berkata bahwa warung kami terlihat tutup. Ibuku tentu saja kaget mendengarnya karena toko kami selalu buka dan tidak pernah tutup. Selama beberapa hari ini, ibuku bergumam, "Pantas saja tidak ada yang beli ya nak." Tutur beliau yang sepertinya sudah lelah dengan semua hal ini. Berbagai benda asing juga sering kami temukan di area rumah kami, mulai dari kembang setaman, air comberan, sampai tanah kuburan. Untuk yang satu itu lebih sering dibuang di depan toko kami, sehingga memberi kesan angker dan tak nyaman. Terlebih lagi banyak dedemit yang sering mampir ke rumah kami dan betah berlama-lama di depan warung kami, yang mungkin mirip dengan rumah mereka atau ada yang sengaja mengirim mereka. Entahlah. Ibuku juga tidak terlalu mengambil pusing akan hal tersebut. Yang penting makhluk tersebut tidak mengganggu. Namun tetap saja yang namanya tamu tak diundang dan berlainan alam pastinya memberi efek yang berbeda tentunya, dan memberi kesan tidak nyaman bagi para pelanggan kami. Sehingga kami harus mengusirnya dan memagari tentunya dengan pagar gaib. Dulu ada seorang paranormal dengan setengah bercanda berkata kepada ibuku, "Bu, kok senang memelihara dedemit sih?" Ibuku sembari tersenyum kecut bilang bahwa itu adalah ulah seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan keluarga kami. Lalu paranormal itu menawarkan untuk membantu keluarga kami. Namun dengan secara halus ibuku menolaknya, dikarenakan tidak mau banyak melibatkan orang dalam urusan kami. Asal tahu saja, di komplek kami ini dulunya adalah sebuah hutan belantara. Selain itu banyak tempat angker yang tentunya banyak penghuninya, serta mau diajak berkolaborasi tentang hal duniawi yang dengan manusia yang tersesat imannya. Dan juga sudah bukan hal yang aneh apabila warung kami dulunya sebelum dipagar secara gaib sering kehilangan beberapa lembar uang yang dilakukan oleh tuyul yang memang sengaja ada yang memeliharanya. Bahkan ibuku sering memergoki babi jadi-jadian atau biasa disebut babi ngepet, yang apabila babi itu menggesekkan tubuhnya, maka secara gaib uang yang ada di dalam rumah menjadi sasarannya akan rahib secara misterius. Tutur ibuku yang memang memiliki indera keenam itu.
Mungkin saking dongkolnya dengan berbagai kiriman berwujud gaib tersebut, ibuku berkata, "Nak, ibu heran tuh sama orang yang telah buat kita kayak gini. Terus uangnya dapat dari mana ya? Masa dalam sebulan sudah lebih dari 6 dia ngasih kiriman." Aku pun tidak bisa berkomentar apa-apa selain hanya menyuruh ibuku untuk bersabar, walau sebenarnya kesabaran kami semua sudah melebihi batas. Menurut pandangan batin ibuku, memang benar apa yang barusan paranormal ini katakan. Ibuku memang memiliki indera keenam setelah beliau mengalami mati suri waktu zaman SMA, dan penyebabnya karena ada yang menumbalkan ibuku. Namun akhirnya nyawanya dapat tertolong berkat salah seorang tetangganya yang memiliki kemampuan linui, dan lucunya masih menurut ibuku, nyawa beliau dapat tertolong setelah dipaksa memakan es lilin dan sebuah pisang. Sungguh aneh memang, namun itulah kenyataannya, dan sepertinya kata santet sepertinya sudah tidak asing bagi keluarga ibuku. Kami pun berkali-kali mendapat teror selama bertahun-tahun, dan yang sering kena adalah ayahku. Sedang aku alhamdulillah tidak pernah kena, dan semoga saja tidak akan. Namun ibuku pernah mengalaminya sekali. Pada bagian lengan kanannya terasa ngilu. Rupanya setelah diobati, ditemukan puluhan jarum. Pelet pun pernah mengenai beliau, yang secara sengaja dikirimkan oleh seorang juniornya yang pernah jatuh hati pada ibuku. Tapi akhirnya ayahkulah yang mendapat cinta ibuku. Bisa dibilang ibuku adalah kembang desa pada waktu itu. Bayangkan saja, sekarang beliau sudah berumur 40 tahun, namun nampak seperti umur 25 hingga 30 tahun. Menurut sesepuh yang kini menjadi guru kami berdua ini, hal itu dikarenakan ibuku masih keturunan dari Panembahan Senopati Danang Sutawijaya dan menurunkan seorang keturunannya, seorang Kuwu yang bernama Mbah Kuwu Tondonegoro, yang sekarang pusatnya berada di Magetan, Jawa Timur, yang merupakan kakek buyut dari ibuku dan sekarang selalu mendampingi ibu kemanapun beliau pergi. Ibuku juga didampingi pula oleh Mbah Joyo Pelet yang merupakan kakek dari pihak ibu. Setelah para karuhun dari pihak ibu menjaga beliau, lambat laun keadaan jadi berubah, dan dengan asma pamalik, sebut saja begitu yang diajarkan oleh guruku, mampu membalikan serangan pelet yang sengaja dilancarkan oleh junior ibuku itu dan berbalik menyerangnya sehingga dia menjadi stres. Menurut beliau, orang itu sekarang adalah seorang anggota polisi berpangkat perwira dan berdinas di Jakarta. Memang menurut akal sehat kita, hal yang dialami keluarga kami memang tidak masuk akal, namun itulah kenyataan yang kami hadapi. Walau hal itu muskil dan bukan konsumsi akal sehat manusia normal, terlebih ketika berita duka menghampiri keluarga kami, ada 10 orang anggota keluarga kami yang berpulang ke hadiratnya. Menurut pandangan batin ibuku dan guruku, 2 di antara mereka meninggal secara tidak wajar. Itu disebabkan karena ulah koleganya di kantor mereka. Ayahku pun entah untuk keberapa kalinya terkena lagi. Pertama, pada sekujur tubuhnya dipasang secara gaib, berupa harupat atau pasak yang sengaja dipasang oleh pelaku, supaya ayahku apabila mengendarai mobil mengalami kecelakaan. Sungguh bejat makiku saat itu. Pernah suatu ketika, aku pun memiliki niat iblis untuk membalas perbuatan si pelaku, namun langsung dicegah oleh guruku dan ibuku, karena apabila aku melakukan niat jahatku itu, maka aku sama halnya dengan pelaku. Menurut beliau, biarlah azab Allah yang membalas apa yang diperbuat oleh si pelaku. Sepengetahuan kami sekeluarga, pelaku penyantetan tiada lain adalah tetanggaku sendiri yang memang sudah dirasuki oleh anak cucu iblis, dan lebih parahnya lagi, dia sering menjadi DKM dan sering menjadi muadzin masjid yang berada di lingkungan kami. Sungguh tak tahu malu, seakan perbuatan yang selama ini dia lakukan tidak menuai dosa. Demi Allah beserta segala keagungannya, aku tidak berbohong apabila aku mengingat kejadian yang dulu pernah kami sekeluarga alami. Serasa aku mau muntah
apalagi mengingat perbuatannya dan kedok yang selama ini dia kenakan. Dasar so alim, makiku. Selepas lulus dari SMA, ayahku lagi-lagi terkena santet dan lebih ganas lagi, serta lebih sadis dari kejadian sebelumnya. Perut ayahku tiba-tiba saja membengkak seperti orang yang hamil 7 bulan. Setelah melakukan kontemplasi, sejenak guruku berujar, "Wah, Cep, nukian mah kudu gera diubaran. Iya tanamina santet barah beteng. Lamun tegera diubaran, cilaka engke nasi bapak." Kalau dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya, "Wah nak, yang begini harus segera diobati. Kalau tidak segera diobati, bisa berbahaya nantinya." Aku pun lantas segera mungkin membawa ayahku ke rumah guruku, yang juga adalah seorang keturunan dari seorang patih dari zaman Majapahit itu. Setelah dilakukan pengobatan pada diri ayahku secara bertahap, ditemukan sejenis kawat berduri dan benang, lalu pecahan kaca, dan masih banyak lagi benda-benda yang asing seharusnya tidak berada dalam perut manusia. Menurut ayahku, perutnya terasa terbakar dan amat susah untuk digerakkan. Dan menurut guruku, santet itu berasal dari daerah pedalaman di Jawa Barat. Mungkin karena kasihan melihat keadaan keluarga kami yang seperti ini, para leluhurku memberikan jimat untuk menjaga diri dari serangan pihak-pihak yang berusaha membinasakan keluarga kami, dan sekarang bercokol 2 keris gaib yang ada di tubuhku, dan lafaz Muhammad di dadaku, dan 1 mustika pemberian dari Ibu Ratu Kidul yang kini ada di keningku. Ibuku juga mendapatkan hal yang serupa, ditambah dengan mustika dari Mbah Kuwu Tondonegoro. Ayahku pun mendapat juga benda gaib itu. Menurut guruku yang juga ikut andil dalam proses memasukkan piandel gaib itu, menyarankan supaya memperbanyak ibadah dan memohon selalu perlindungannya, dan tidak terlalu mendewakan piandel tersebut, sebab bisa menjerumuskan keimanan kita. Dan menyarankan untuk selalu mewiridkan kalimat suci, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sebanyak 7 kali sebelum tidur, dan membaca ayat kursi 3 atau 7 kali, supaya kita selalu dalam lindungannya. Beliau juga menyarankan untuk selalu membaca Asma Pamalik agar kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik itu berasal dari makhluk gaib maupun manusia. Dan beliau juga berpesan untuk tidak memberitahukan amalan tersebut kepada orang lain, takutnya nanti disalahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Memang sungguh luar biasa amalan ini. Bayangkan saja, orang yang tadinya benci sekalipun setelah dibacakan asma ini, tiba-tiba saja menjadi suka dan iba, serta mampu membalikan santet dan pelet langsung kepada pemiliknya. Ibuku juga menggunakan asma ini untuk membalikan serangan pelet kepada orang yang dulu memeletnya, dan sekarang ilmu orang tersebut telah hilang. Dan apabila digabungkan dengan sholawat nariyah sebanyak 11 kali, maka namanya berubah menjadi asma jamparing yang artinya panah, yang menurut beliau bisa dipakai memelet orang ataupun lawan jenis yang menjadi sasarannya hanya dalam hitungan menit saja. Pantas saja guruku begitu mewanti-wanti untuk menjaga rahasia itu sampai kapanpun. Terlebih lagi apabila ditambahi dengan asma Syekhul Jabar, mungkin yang hanya sanggup menetralisir hanya Zuriyah dan Kanjeng Nabi saja. Mungkin hal itu yang menyebabkan mengapa sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah. Selain itu beliau mengungkapkan bahwa santet yang selama itu dilancarkan berasal dari berbagai daerah seperti Banten, Cisewu, Cidaun, Cidamar, Cirebon, sampai ujung pandang. Namun syukur alhamdulillah sampai detik ini kami sekeluarga dalam keadaan baik-baik saja. Sedang si penyantet yang tiada lain adalah tetangga kami itu sudah 2 kali terserang penyakit malaria. Mungkin saja itu salah satu azab Allah untuknya di dunia. Kita tidak menaruh dendam, mungkin karena sudah keseringan. Malah kami berdoa semoga dia mendapat hidayah darinya.
Semoga saja kisah nyata perjalanan hidup keluarga kami ini dapat diambil hikmahnya, dan yakinlah pada diri kita sendiri bahwa segala kemungkaran dan kejahatan, baik itu datangnya manusia ataupun makhluk Allah yang lain, pasti dapat kita atasi selama kita mau berikhtiar dan selalu minta petunjuk darinya, karena kepadanya lah kita akan kembali.